warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa D3 Perbankan dan Keuangan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Veteran Jakarta. Kali ini kami akan membawakan materi tentang customer service. Berikut adalah anggota kelompok kami. Nama saya Jasmine Rahmawati. Saya Disa Rahita Pramutia. Saya Nabila Putri Aulia. Nama saya Natal Rina Samuel. Nama saya Aprilia Permana Dewi. Berikut adalah pengertian customer service. Customer service adalah setiap kegiatan yang diperuntukkan atau ditunjukkan untuk memberikan kepuasan kepada nasabah melalui pelayanan yang dapat memenuhi kegiatan dan kebutuhan nasabah menurut Dr. Kasmir, MM, dalam buku Etika Customer Service. Peranan customer service adalah mempertahankan nasabah lama agar tetap setia menjadi nasabah kita melalui pembinaan hubungan yang lebih akrab dengan nasabah, dan juga berusaha untuk mendapatkan nasabah baru untuk melalui berbagai pendekatan juga meyakinkan nasabah tentang kualitas produk yang dimiliki. Tugas customer service yang pertama, sebagai penerima tamu yang datang ke bank, customer service bertugas memberikan informasi yang diinginkan nasabah selengkap mungkin. Yang kedua, melayani nasabah untuk mengisi aplikasi seperti formulir, slip, atau lainnya. Yang ketiga, menawarkan produk bank kepada setiap calon nasabah yang datang ke bank. Yang keempat, sebagai orang yang menghubungi nasabah dan memberikan informasi tentang segala sesuatu yang hubungannya antara bank dengan nasabah. 6 standar pelayanan. Yang pertama ada empati. Rasakan suasana hati orang lain, hadirkan rasa akan harapan orang lain untuk mendapatkan pelayanan yang terbaik hari ini, kapanpun dan dimanapun. Yang kedua ada proaktif. Memiliki inisiatif untuk mengenali kebutuhan, inovatif dan terbuka, dan semangat. Ketiga, informatif. Jelas, sederhana, mudah dimengerti. Selanjutnya senyum, sapa, sabar, ramah, dan kontak mata. Kelima, terpercaya, prosedural, dan jujur. Terakhir, tulus, sepenuh hati, dan ikhlas. Produk atau jasa. Yang pertama ada performance, fungsi utama produk atau jasa. Yang kedua, reliability, produk atau jasa tidak pernah gagal menjalankan fungsinya. Yang ketiga ada fitur, spesifikasi produk atau jasa. Yang keempat, durability, keawetan produk. Yang kelima ada conformance, konsistensi atau sesuai standar yang ditentukan. Dan terakhir ada desain. Selanjutnya adalah pertumbuhan dalam sektor jasa. Industri jasa merupakan kegiatan ekonomi yang dengan cara memberikan pelayanan jasa kepada pelanggannya atau non-barang. Contohnya jasa transportasi seperti angkutan bis, kereta api, penerbangan, dan pelayaran. Bahkan perusahaan jasa ada juga yang membantu proses produksi. Sementara itu, industri jasa keuangan adalah kumpulan perusahaan atau institusi dan lembaga pendukungnya yang berusaha bekerja di bidang jasa keuangan. Industri jasa lokal memiliki potensi besar untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Karena sektor ini dapat berkontribusi terhadap peningkatan PDB nasional, penciptaan lapangan kerja, dan pengurangan kemiskinan. Sektor industri jasa berkontribusi meningkatkan PDB nasional dari 45% di tahun 2010 menjadi 55% di tahun 2012. Selain itu, sektor industri jasa mampu menciptakan 21,7 juta lapangan pekerjaan dalam kurun waktu 10 tahun, dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2010. Namun, dari pemerintah sendiri, apresiasi pada industri jasa ini sangat minim. Sektor jasa mampu menjadi sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia apabila diapresiasi secara maksimal melalui berbagai industri jasa seperti pariwisata, logistik, dan transportasi. Kendati begitu,
masih terdapat sejumlah kendala dalam pengembangan sektor industri jasa ini. Salah satunya, masih lemahnya daya saing pelaku industri jasa di Indonesia karena adanya kebijakan dan regulasi yang membatasi kesempatan pertumbuhan industri jasa di Indonesia. Selanjutnya ada faktor masyarakat yang mempengaruhi customer service. Faktor utama yang berpengaruh terhadap kepuasan nasabah adalah sumber daya manusianya, yang berarti peranan manusia seperti karyawan atau customer service yang melayani nasabah merupakan faktor utama. Karena hanya dengan manusialah nasabah dapat berkomunikasi secara langsung, tatap muka, dan terbuka. Berikut ini adalah beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan nasabah, yaitu yang pertama, memiliki karyawan yang profesional, khususnya yang berhadapan langsung dengan nasabah. Yang kedua, tersedianya sarana dan prasarana yang baik, yang dapat menunjang kelancaran penjualan produk kepada nasabah secara cepat dan tepat waktu. Selanjutnya, peralihan perilaku konsumen. Menurut Wardani tahun 2015, perilaku konsumen dapat muncul karena adanya faktor seperti persepsi. Persepsi meliputi semua proses yang dilakukan seseorang dalam memahami informasi mengenai lingkungannya, sehingga proses pemahaman ini akan mempengaruhi cara seseorang mengorganisasikan persepsinya. Menurut Anwar 2015, perilaku konsumen didefinisikan sebagai tindakan yang langsung terlibat dalam mendapatkan, mengkonsumsi, dan menghasilkan produk atau jasa, termasuk proses keputusan yang mendahului dan mengikuti tindakan ini. Selanjutnya, menurut Riyad Nasih tahun 2013, perilaku konsumen adalah tingkah laku konsumen dalam mencari, membeli, menggunakan, atau memilih produk atau jasa yang mereka inginkan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.